Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari Permata Angelina, NIM C1A024034. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang sudah dijelaskan oleh Bu Sriningsi, yaitu matematika, ekonomi, dan bisnis. Kita mulai dari persamaan dalam matematika ekonomi. 1. Persamaan definisi. Nah, persamaan definisi bilangannya adalah GDP sama dengan C tambah 1 tambah G tambah dalam kurung min M. Arti bilangan tersebut adalah GDP sama dengan Gross Domestic Product, sedangkan C konsumsi, I investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, dan M impor. Oke, selanjutnya persamaan pelaku. Apa itu persamaan pelaku? Persamaan pelaku adalah sebab akibat dan bilangannya yaitu Y sama dengan 2. Sedangkan 3. Persamaan bersyarat. Persamaan bersyarat memiliki sisi kanan dan sisi kiri yang sama, dan persamaan bersyarat memiliki 2 model, yaitu 1. Model kondisi keseimbangan pasar, yaitu jumlah yang diminta, jumlah yang ditawarkan, atau QD sama dengan QS. 2. Model kondisi keseimbangan pendapatan nasional, atau investasi sama dengan tabungan, adalah I sama dengan S. Lalu ada juga bilangan nyata. Bilangan nyata memiliki 2 bagian, yaitu 1. Bilangan rasional. Bilangan rasional angka desimalnya berakhir dengan angka 0 atau angka berulang. Sedangkan 2. Bilangan irasional. Bilangan rasional itu bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai pembagian 2 bilangan bulat. Oke, kita lanjut ke faktor pembentukan fungsi. Memiliki 3 komponen. 1. Variabel. Variabel ialah unsur pembentukan fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu. Di dalam setiap fungsi terdapat 2 macam variabel. A. Variabel bebas, ialah variabel yang nilainya tidak tergantung variabel lain. B. Variabel terkait, ialah variabel yang nilainya tergantung pada variabel lain. Sedangkan 2. Koefisien. Koefisien adalah bilangan atau angka yang terkait dan terletak di depan variabel dalam fungsi. Dan 3. Konstanta. Konstanta ialah bilangan atau angka kadang-kadang turut membentuk sebuah fungsi, tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan dan tidak terkait pada suatu variabel tertentu. Nah, selanjutnya jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi ada 4, yaitu 1. Fungsi volume, ialah fungsi yang mengandung banyak suku. Volume dalam variabel bebas, bilangannya adalah Y sama dengan A0 ditambah A1 X ditambah A2 X kuadrat 2 ditambah titik-titik ditambah AN X pangkat N. Lalu 2. Fungsi linear adalah fungsi volume khusus yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Bentuk bilangannya yaitu Y sama dengan 2 ditambah 2X. 3. Fungsi kuadrat ialah fungsi volume yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Misal, Y sama dengan 2 ditambah 2X ditambah 2X kuadrat 2. 4. Fungsi kubik adalah fungsi volume yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 3. Misal, Y sama dengan 2 ditambah 2X ditambah 2X pangkat 2 ditambah 2X pangkat 3. Oke, kita lanjut ke penggambaran fungsi linear. Di sini sudah ada contohnya ya. Dalam penggambaran suatu fungsi terdapat kebiasaan meletakkan variabel bebas pada sumbu horizontal dalam kurung absis dan variabel terkait pada sumbu vertikal dalam kurung ordinat.
Penggambaran fungsi linear adalah yang paling mudah dilakukan dan setiap fungsi linear akan menghasilkan sebuah garis lurus dalam kurung kurva linear. Berikut contoh gambarnya. Nah, sekarang penggambaran fungsi non-linear. Fungsi non-linear memiliki dua, yaitu A. Penggal sebuah kurva adalah titik-titik potong kurva tersebut pada sumbu-sumbu koordinat. Nah, ini contoh gambarnya. B. Simetri, yaitu dua buah titik dikatakan simetrik terhadap sebuah garis apabila garis tersebut berjarak sama terhadap kedua titik tadi dan tegak lurus terhadap garis yang menghitung. Berikut adalah contohnya. Dari pembuktian garis ini dapat disimpulkan bahwa titik X, Y adalah simetrik terhadap titik. Misal A dalam kurung X, min Y sehubungan dengan sumbu X. B dalam kurung min X, Y sehubungan dengan sumbu Y. C dalam kurung min X, min Y sehubungan dengan titik pangkal. Pembahasan kita sampai di sini saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan penjelasannya kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.